Halo, piye kabare? Ketemu lagi dengan Pak D Yudi. Kali ini Pak D mau berbagi ya tentang bagaimana membuat panel starter motor 3 pas. Sengaja tutorial ini Pak D buat bagi kalian yang baru saja belajar tentang listrik ya, atau mungkin kalian bukan orang listrik yang berniat menambah ilmu tentang kelistrikan. Oke, kita langsung saja. Motor 3 pas itu penggunaannya banyak di sekitar kita ya. Di antaranya bisa dibuat untuk pintu gerbang, baik itu buka tutupnya secara manual ataupun otomatis. Lalu ada pompa air. Pompa air ini bisa, ini pompa air sentrifugal ya, atau pompa air submersible, atau dikenal di sekitar kita dengan nama pompa celup. Lalu ada mesin vibrator atau mesin ayaan ya, untuk membuang kotor-kotoran di industri pengolahan karet. Lalu ada pedal atau dayung, ini digunakan untuk mendorong bahan baku ya atau produk di kolam yang sedang dibersihkan. Lalu ada baket elevator. Baket elevator ini fungsinya untuk mengangkat atau memindah bahan baku dari kolam ke mesin selanjutnya. Sebenarnya banyak lagi ya penggunaan motor 3 pas di sekitar kita, cuma nggak bisa Pak D sebutkan semuanya ya. Oke, untuk tutorial kali ini sengaja Pak D pilihkan panel yang simple ya. Saya yakin kalian pasti bisa dengan hanya melihat ini, meskipun kalian bukan orang listrik atau tidak ada background elektrik sama sekali. Dengan melihat video ini kalian pasti bisa membuat panel untuk starter motor 3 pas. Jadi ada 2 model yang Pak D motor switch menyalakan dan mematikan, sedangkan model 2 menggunakan tombol atau menyalakan atau mematikan. Nah, untuk membuat panel ini kita perlukan apa saja? Ini mungkin bagi kalian yang awam tentang nama-nama komponen listrik, di sini bisa kalian lihat ya sekaligus namanya apa sih. Nomor 1 panel ya, panel ini di pasaran ada bermacam-macam ukuran. Nah, kali ini Pak D pakai ukuran 34 buat panel starter motor 3-5 kW. Jadi cukup ukuran ini ya. Motornya besar, tentunya ukuran panelnya juga besar, dan komponen-komponennya juga ini ya. Yang kedua, reel MCB ini kalian ini yang galvanis ya, bahan galvanis. Kalau aluminium harganya lumayan lah. Jadi kalau Pak D lebih suka yang murah-murah saja ya. Kalian sih yang ada di sekitar kalian sih bisa katakan. Yang ketiga, kontaktor ini merek Schneider. Kalau kalian mau pakai merek Schneider, belajar bisa dilihat tipe ini ya, LC1D09M7 220 volt untuk spool atau induktornya. Kalau nggak ada merek Schneider ya cari merek lainnya juga nggak apa-apa. Yang jelas tutorial ini untuk kontaktor yang memakai induktor atau spool 220 volt. Selanjutnya kita butuh MCB 3 pas 10 ampere ya. Ini nanti sebagai switch atau pengaman proteksi utama harus 3 pasnya. Jadi ini untuk nanti yang menghubungkan ke motor, proteksinya pakai ini. Sedang
sedangkan MCB satu pas itu kita pakai untuk power satu pasnya atau power control kontaktornya. Jadi di panel motor 3 pas itu ada 2 jenis pengkabelan ya. Wiring yang pertama pengkabelan 3 pas yang menghubungkan dengan motor, dan pengkabelan satu pas atau wiring kontrol ya untuk mengontrol rangkaian itu sendiri. Selanjutnya selector switch 01 atau on off, atau lebih dikenal di pasaran ada yang selektor 2 posisi. Kita pakai yang 22 mili ya. Yang kali ini ada yang diameternya 25 mili di pasaran. Jadi terserah mana yang ada di tempat kalian, itu kalian beli dah. Untuk tutorial ini pakai ukuran 22 mili. Lalu push button hijau. Push button hijau ini ada kontaknya ya, atau accelerate ya di belakangnya ini. Nanti untuk pasang kabel itu NO itu normally open, jadi dia kalau tidak ditekan kondisinya terbuka atau tidak menghubung. Jadi ditekan baru dia menghubung. Sedangkan push button merah untuk tombol stop itu kontaknya accelerate-nya ini normally close, jadi kalau kondisi biasa dia kontak, kalau ditekan justru lepas atau tidak kontak. Lalu pilot lamp atau lampu indikator, nanti untuk indikator kalau motor itu nyala ya, atau rangkaian ini sedang. Lalu terminal blok ini nanti digunakan untuk menghubungkan kontaktor ke motor. Nah, biasa ada teman-teman di lapangan supaya koneksi langsung, jadi dari kabel motor konek ke kontaktor tanpa menggunakan terminal blok. Tapi ya nggak apa-apa, itu masalah selera aja. Lalu kita butuh kabel NYAF 1,5 mili ini untuk nanti wiringnya ya, atau instalasi pengkabelan rangkaian ini ya. Warna merah kita pakai untuk sumber pasanya dari MCB, sedangkan warna biru nanti kita pakai untuk netral. Yang ada di pasaran itu ada 50 meter sama 100 meter. Rangkaian ini kalian beli yang 50 meter aja, karena pemakaiannya cukup sedikit lah kalau hanya untuk satu rangkaian ini. Lalu kita butuh PVC kabel dak. PVC kabel dak ini nanti untuk meletakkan kabel biar terlihat rapi. Nah, untuk mengerjakan panel ini kalian butuh beberapa tools ya, atau alat ya. Alatnya apa saja? Kalian butuh bor tangan ya, bisa listrik atau tangan pakai baterai, mana yang kalian punya. Jadi kalau belum punya kalian beli yang listrik aja, 150 sudah dapat. Kalau pakai baterai lumayan tinggi harganya. Lalu kita butuh tang potong nanti untuk motong kabel dan koneksi. Kita butuh obeng untuk koneksi ke komponen-komponen. Lalu tang rivet. Tang rivet ini nanti untuk menempelkan rel ya, relnya ditempelkan ke boxnya, jadi biar bisa digunakan untuk meletakkan MCB. Lalu tang rivet, paku rivet, mata bor ini menyesuaikan. Jadi kalau kalian pakai paku rivet 5 mili ya, mata bornya pakai 5 mili. Lalu also, bagi kalian yang belum pernah lihat barang ini ya, atau barangkali baru-baru belajar, also ini juga bor, cuma dia ada semacam fungsi di sekelilingnya ya, fungsinya untuk membuat yang lebar. Sengaja Pak D pilih 22 mili karena push button dan lampu indikator pakai 22 mili. Kalau kalian pakai indikator atau push button 25 mili ya, pulsonya pakai 25 mili juga. Terus atau pensil juga nggak apa-apa, nanti untuk menambah
langkah untuk membuat ini. Presisi, biar nggak terlalu ke kiri atau terlalu ke kanan, biar simetris. Dilihat itu bagus Pak. Untuk model 1 kalian buat 2 titik seperti di sini. Atas ini nanti untuk lampu indikator, bawah untuk selektor switch ya. Untuk model 2 atas ini lampu indikator, yang bawah ini untuk tombol push button on off. Ada yang suka lubangnya di atas bawah, nggak apa-apa. Di sini sama di sini nggak apa-apa, terserah kalian aja lah. Kalau Pak D suka kayak gini kanan kiri ya. Oke, selanjutnya setelah kalian buat titiknya tadi, kalian kur. Jadi kalian punya panel yang sudah berlubang seperti ini ya. Keluarkan di dalam box panel itu ada plat ya, ada plat di dalam ini. Untuk mengeluarkannya kalian buka saja murnya ada di 4 sudut ini, kalian keluarkan ya untuk memudahkan. Jadi kalian mau kalau ngebor lebih enak, nge-repair juga lebih enak. Ini pasang kabel jack, pasang reel lebih enak di luar ya. Jadi kalian lepas murnya, kalian keluarkan aja. Jadi untuk pengerjaannya kita buat di luar. Nah, setelah semua dibor dan sudah ditempel, kalian pasang saja semua itu komponennya. Lampu indikator masukkan di lubang tadi, selektornya masukkan di lubang, push button juga gitu. Untuk MCB nya kalian letakkan di atas ya, karena powernya nanti sumbernya dari atas, bawah kontaktor. Yang pakai terminal blok taruh di bawah kontaktor ya. Nah, ini rangkaiannya yang model 1 pakai selektor switch saja. Jadi saya ulangi, kalau di instalasi motor 3 fas panelnya itu ada 2 jenis pengkabelan atau instalasi ya. Satu, pengkabelan 3 fas atau instalasi 3 fas. Ini untuk sumber yang menggerakkan motornya ya, bisa dilihat ini ada RST, connect ke MCB, connect ke kontaktor, lalu connect ke motor. Nah, satu lagi ada instalasi 1 fas atau wiring control ya. Wiring control ini yang menggerakkan kontaktornya ya. Jadi kalau diurut jalurnya, ini dari powernya MCB masuk ke selektor. Jadi selama selektor ini belum diklik, belum di switch, dia nggak akan kerja. Jadi kalau diklik, kontaktor ini kerja. Jadi spoolnya masuk ke A1 sama A2 ini. Kontaktor kerja, lampu indikator nyala, motornya juga nyala. Info ya, untuk instalasi semacam ini, koneksi di terminal motornya pakai hubungan star ya, atau bisa kalian lihat terminal motor 3 fas itu ada 6 biji ya. Yang atas kalian jumper, jadi yang connect yang bawah saja. Oke. Nah, untuk model kedua pasnya sama ya, MCB masuk ke kontaktor connect ke terminal motor. Sedangkan 1 fasnya dari MCB masuk ke push button merah atau NC ya. Ya kalau kondisi normal nggak ditekan, dia udah connect gitu. Lalu masuk ke push button jauh atau prinsip kerjanya, kalau tombol hijau ini ditekan, karena kondisi normal NO itu normally open ya, dia nggak kontak. Kalau ini ditekan, connect. Nah, connect ada arus masuk ke A2. Setelah ini masuk, dikunci,
dia langsung kunci kerja. Nah, untuk mematikannya pakai jalan merah ini atau NC ini. Oke, paham ya? Oke, cukup demikian. Nanti kalau kalian ada pertanyaan seputar pembuatan panel atau tidak berhubungan dengan panel ini, mungkin kalian ada kendala panel di tempat kerja kalian atau di lingkungan kalian, monggo saya share, barangkali saya bisa jawab, ya saya jawab. Nanti kalau nggak bisa saya buat PR, saya tanyakan ke teman-teman yang lebih bukan. Oke, demikian saja tutorial untuk membuat panel starter motor 3 pas ya. Saya rasa simple dan saya yakin kalian yang bukan orang listrik pasti bisa hanya dengan melihat rangkaian yang ada di video ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di tutorial berikutnya bersama Pak D. Yudi.